Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Gado-Gado. Pada kali ini saya akan membahas beberapa tentang puasa muti. Seperti yang kita ketahui, puasa muti adalah puasa yang bukannya hanya dengan nasi putih, lauknya putih, berwarna putih, seperti contoh kayak timun suri kan putih tuh. Jadi tanpa lauk pauk ya. Jadi hanya dengan puasa mutih atau ngasrep, yaitu tidak dengan bumbu apapun ya, yang putih misalnya. Dan bukan berarti putih itu susu atau apa, itu bukan ya. Jadi tanpa rasa lah intinya ya. Jadi sebelum kita melaksanakan puasa muti ini, ada yang harus kita perhatikan nih ya, ketika kita hendak puasa muti. Jadi jangan asal-asalan, nanti takutnya membahayakan diri Anda sendiri ya kan. Membahayakan apa? Bukan bahaya magic atau apanya, yaitu menyebabkan kita kekurangan cairan, kekurangan gizi, jadi lemes gitu ya. Jadi apa sih yang harus diperhatikan ketika kita hendak puasa muti itu ya? Yang harus diperhatikan yaitu kamu harus benar-benar niat dan tekad yang kuat gitu. Jadi jangan setengah-setengah ya. Jadi jangan setengah-setengah. Nanti ya percuma, buang-buang waktu saja gitu ya. Kalau tekad terus niatnya tidak kuat, setelah melaksanakan puasa muti juga nantinya kamu tidak ada hasil atau lain sebagainya, takut tidak tercapai apa yang kita usahakan itu. Jadi intinya kita harus tekad dan kuat, yakin dengan diri sendiri bahwa saya kuat ya. Sugestikan diri Anda ini kuat ya. Jadi jangan lemah niatnya ini, tekadnya ini ya. Itulah yang pertama, itu tekad yang kuat ya. Dan yang kedua, tekadkan bahwa Allah pasti akan mengabulkan segala permintaan saya setelah saya melaksanakan puasa muti itu gitu ya. Jadi jangan suujon kepada Tuhan ya. Insya Allah orang yang lapar dan orang yang puasa itu insya Allah akan dikabulkan hajatnya, walaupun tidak mendadak gitu ya. Setelah kita puasa muti langsung gitu, tidak ya, melalui proses pula nantinya ya. Yang kedua, pikirkan resiko ya akibat puasa muti itu apa nantinya. Jadi risikonya apa nantinya, kita harus perhatikan itu. Kita harus sehat dulu kalau sebelum puasa muti itu. Baik cek, jangan keadaan sakit kita melaksanakan puasa muti itu. Harus sehat jasmani dan rohani ya. Harus jasmani kita harus kuat, sehat. Lebih baik kalau sebelum puasa muti ini kita sehat dulu, minum obat yang kuat ya. Terus fisik, pikiran harus benar-benar rileks, ikhlas ya. Karena kita akan menghadapi perang besar melawan hawa nafsu kita. Nah itu, insya Allah setelah kita melaksanakan perang besar itu melawan nafsu makanan yang kita tahan itu ya, akan berhasil. Risiko apa yang akan kita terima nantinya setelah kita atau sedang puasa muti itu? Ya tidak lain hanya lemas dan dahaga gitu ya, lemas ya. Karena dalam 3 hari puasa atau 7 hari atau bahkan sampai 40 hari itu berakibat dehidrasi dan kurang gizi di badan kita. Jadi semua lulu lantak, lemas ya. Itu risikonya nanti.
kuatkan, kuat apa tidak. Kalau sekiranya dalam pertengahan itu kita tidak kuat, atau ya nggak apa-apa, buka saja, daripada nanti risikonya lebih mudorot, tidak menghasilkan apa-apa buat kita. Tapi namanya puasa itu harus ditekad. Walaupun kita lemas, ya harus kita paksakan untuk tidak batal gitu. Namanya puasa, kalau nurutin hawa nafsu kita atau godaan yang terbesar kita adalah rasa lemas dan lapar. Kalau lapar mas sudah ini ya, sudah biasa dalam mutih. Atau dalam puasa biasa pun lapar dan dahaga. Tapi yang ini lemesnya minta ampun ya kan. Kita harus kuat itu. Dan yang ketiga, tujuan kita apa dalam melaksanakan puasa muti itu? Tujuan dulu nih. Tujuan kita ini apa? Harus punya tujuan gitu untuk melaksanakan puasa muti itu. Kalau tujuannya hanya untuk coba-coba, atau tujuannya untuk ya iseng-iseng, itu lebih baik jangan ya. Kita harus mempunyai tujuan dalam cita-cita atau angan-angan. Misalnya kita ingin mendapatkan tujuan apa nantinya ke depan ini, cita-cita apa yang dipikirkan, ditekadkan dalam hati kita ini apa gitu ya. Nah itu tujuan, itu maksudnya tujuan. Jangan campur-campur. Kalau puasa muti ini hanya tujuan satu, tidak umum ya. Misalnya nanti kita dalam berpuasa ini tujuannya aduk-aduk, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Semua tujuan diutarakan menjadi satu, yaitu puasa muti. Tidak begitu. Jadi tujuan muti itu cuma satu. Misalnya untuk menarik rezeki biar lancar. Nah ya itu hanya itu saja. Cuma satu tujuan gitu. Jadi apa permintaanmu? Hanya satu, itu yang satu permintaan, seperti kayak di iklan itu. Apa permintaanmu? Nah itu satu tujuannya, jangan berbagai macam tujuan. Misalnya tujuan untuk menarik lawan jenis atau yang kita cintai, sudah gitu pindah lagi pikiran kita ingin dapat rezeki, pindah lagi untuk keilmuan. Nah itu salah ya. Itu nanti acak-adul nantinya pikiran kita itu ya. Jadi jangan sampai kita punya tujuan yang bermacam-macam. Jadi hanya satu tujuan saja ya. Nanti kalau ada tujuan berikutnya ya puasa muti lagi untuk menempatkan puasa atau mendapatkan tujuan Anda tersebut. Dan yang keempat, apakah kita setelah melaksanakan puasa muti ini akan segera terkabul hajatnya atau tidak? Nah itu yang pikiran terberat di dalam pikiran kita ini. Jadi sebelum puasa apa-apa kita sudah memikirkan jeleknya dulu. Nanti sebelum puasa atau setelah puasa ini kita udah capek-capek puasa nggak dapat apa-apa. Nah itu jangan ada lintasan pemikiran begitu. Itu adalah salah satu dari perang ya, perang batin namanya, antara melaksanakan atau tidak. Nah nanti nantinya kalau sudah puasa hajat kita atau keinginan kita tidak terkabul. Nah jangan itu ya, jangan sekali-kali ada di benak, buang jauh-jauh dulu. Jadi pastikan kita yakin kepada Allah, kepada Tuhan kita ya, bahwa apapun usaha kita insya Allah akan dibayar oleh Tuhan kita ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kalian yang beragama lain misalnya ya minta kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan semesta alam yang menaungi alam semesta ini ya. Terus yang pertama, yang terakhir ya, ada tujuan yang pasti. Seperti yang tadi tuh, tujuan pasti itu apa? Ya jangan macam-macam, cuman satu saja tujuannya ya. Satu saja, jangan pengen ini, pengen itu. Nah, ya.
Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk penjelasan beberapa tentang puasa mutih ya. Seperti yang di video sebelumnya saya menerangkan puasa mutih, terus niatnya apa, ini apa, sudah ada di video sebelumnya ya. Dan ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum jelas apa sih puasa mutih itu ya kan. Nah, itulah. Jadi sebelum puasa mutih itu kita harus benar-benar memperhatikan ya. Satu, memperhatikan risikonya. Kedua, memperhatikan apa tujuan kita. Terus tidak macam-macam banyak tujuan dengan puasa mutih 3 hari atau 7 hari atau 40 hari. Nah, kita harus tekad yang kuat. Kalau tekadnya setengah-tengah, mendingan gak usah ya. Jadi sayang-sayang waktu, sayang-sayang tenaga, dan seterusnya. Tapi ketika kita hendak melaksanakan puasa mutih, sebaiknya kita harus izin kepada kedua orang tua, atau istri, atau anak, atau abang ya. Jadi di situ nantinya ada saksi gitu. Jadi jangan diem-diem ya. Ada saksi bahwa kita melaksanakan puasa mutih. Nah ya. Ya, sampai di sini dulu penjelasan dari kami tentang puasa mutih. Semoga dimengerti ya betapa besar risiko yang akan dialami tentang puasa mutih ini, terutama kekurangan asupan gizi, nutrisi, dan seterusnya ya. Dan tidak lupa, semoga kalian berhasil apa yang jadi cita-cita kalian, dan insya Allah saya juga pernah ya melaksanakan puasa mutih, tahu rasanya kayak apa, saya sendiri yang merasakannya. Dan itu juga ya, pengalaman orang itu macam-macam ya. Ketika kita melaksanakan mutih, ada yang begini, ada yang begitu, jadi tidak sama ya. Jadi cuman yang kesamaan itu hanyalah lemas dan lapar ya, serta tidak punya daya apa-apa, itu kesamaan yang umum. Tapi kalau kesamaan yang lain itu berbeda-beda. Misalnya ketika kita puasa mutih terjadi bisikan gaib atau gangguan makhluk gaib melihat sesuatu, itu jangan dipikirkan ya. Itu hanya ujian, dan mudah-mudahan tidak terjadi penglihatan yang kurang baik tersebut. Jadi intinya kalau puasa asli itu tidak ada ujian apapun dalam hal metafisik, yaitu melihat tuyul atau melihat hantu, melihat apa ya. Mudah-mudahan jangan melihat itu. Seperti layaknya puasa kita di puasa sunnah ya, buka biasa ya, menjelang malam atau maghrib ya, terbenam matahari gitulah, seperti puasa biasalah ya. Sahur boleh gitu ya. Nah, ya itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.